Taib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillahi ta'ala hada majlisuna as-sabi' atau as-samin, hada al-majlis as-samin min majalisi qiraati kitab syarh usulin fit tafsir li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa nahnu al-an mazilna natakallam an quwwati ta'thiril Qur'an. Qad qaddamna ba'dal ayat allati tadullu ala anna lil Qur'an quwwatun fit ta'thir. Fit ta'thir imma ta'thirun fin nafsil insan au ta'thirun fi ghairiha. Wal an mazilna fil ayah allati qala Allah ta'ala fi wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Qulna annal Qur'an musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Ay annal Qur'an hada fihi tasdiq lima qablahu minal kutub as-samawiyah minat Taurat wal Injil waz Zabur wa ghairuhu. Idan Al-Qur'an hada musaddiq, ya. Tsumma al-an sanatakallam an kaifiyatu tasdiqil Qur'an. Kaifa naqul anna al-Qur'an yusaddiq lima qablaha minal kutub as-samawiyah. Limadza naqul al-Qur'an musaddiq? Ya, kaifa al-Qur'an tusaddiq hadhihi al-kutub al-ukhra? Baik. Qala al-mu'allif huna wa kaifiyatu tasdiqil Qur'ani lima baina yadayhi minal kitabi min wajhain. Kita katakan Al-Quran itu musaddiq untuk kitab-kitab sebelumnya dari dua sisi. Al-wajhul awal annal kutubas sabiqata dzukirat minhu syai'an fanazala misdaqan laha. Sisi yang pertama kenapa Al-Quran dikatakan musaddiq adalah karena kitab-kitab terdahulu disebutkan di dalamnya suatu hal, maka Al-Quran datang untuk membenarkan hal tersebut. Misalkan dalam masalah puasa. Puasa itu ada di kitab-kitab di umat-umat terdahulu. Ada di sana. Kemudian disebutkan juga di dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran itu apa? Merekomendasikan, mengkonfirmasi apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Apa maksudnya? Ini dia pengertian dari musaddiqon tadi. Ay misdaqon. Ya, sebagai pembenar apa yang telah ditulis dari hukum-hukum syariat di kitab-kitab terdahulu. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, annahu yusaddiquha wa yaqulu innaha haqqun wa sidqun wa lihada yajibu alaina an nu'mina bil kutubis sabiqah. Maksudnya musaddiqun adalah dia musaddiq secara keseluruhan, secara umum. Al-Qur'an membenarkan isi dari kitab-kitab terdahulu secara umum. Al-Qur'an mengatakan kitab Taurat itu hak, kitab Injil itu hak, ya, fihi haqqun wa sidqun. Berarti wajib bagi kita mengimani kitab-kitab yang terdahulu. Karena Al-Quran juga sudah mengkonfirmasinya. Wa qawluhu musaddiqan lima baina yadayhi ay musaddiqun lima akhbarat bihi wa musaddiqun laha bil haq. Jadi secara umum ini ya. Paham tuh al-wajhus tsani huna? Ngerti ya? Kalau al-wajhus tsani ini dia membenarkan Al-Quran ini menyetujui atau mengatakan Taurat itu hak tanpa diperinci haknya di bagian mana gitu. Paham ya? Baik. Itu mana dari kalimat musaddiqan lima baina yadayhi. Wa qawluhu wa muhaiminan alaihi. Muhaimin isim fa'il dari kata al-haimanah. Mana al-haimanah ya as-saytarah was-sultah. As-saytarah artinya kepenguasaan, kekuasaan. Ya, mananya sama dengan sultah. Yani anal Qur'an nasikhun lima sabaqahu minal kutub. Bahasanya Al-Qur'an ini adalah sebagai nasikh, penghapus bagi kitab-kitab terdahulu. Nah, itu maksudnya dia memiliki kuasa. Kita katakan Al-Quran ini punya kuasa atas kitab yang lain. Kuasa untuk apa? Untuk menghapus hukum-hukum terdahulu. Jelas maksudnya ya? Nah, jadi Al-Quran dikatakan muhaimin, punya kuasa atas kitab yang lain. Kenapa dikatakan punya kuasa? Punya kuasa untuk menghapus hukum-hukum yang ada di kitab-kitab terdahulu. Wa qauluhu fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumnya di antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan. Hada tartibun ala ma sabaq. Fa qauluhu fahkum al-fa huna lisababiyah. Ya.
Isabil hukum ay fabima annahu muhaiminun uhkum bainahum bima anzalallah. Fa di sini namanya fa sababiyah. Apa maksudnya? Menunjukkan bahwasanya kalau kita mempercayai Al-Qur'an itu adalah muhaimin di ayat sebelumnya, ya, maka berhukumlah dengan Al-Qur'an. Apa maksudnya ya? Misalkan anak katakan ke Zulfadli, Zul, kalau antum yakin bahwasanya menuntut ilmu itu banyak keutamaannya, fatlub al-ilma. Nah, itu dia. Jadi fa di situ fa as-sababiyah namanya. Jadi Anda sebutkan dulu sebabnya, ya, kemudian tersebutkan kenapa antum harus melakukannya. Nah, sebabnya. Paham maksudnya ya? Itu nama fa as-sababiyah. Kenapa? Apa namanya? Kekuasaan. Jadi muhaimin artinya yang berkuasa. Jadi kalau antum yakin Al-Qur'an itu berkuasa atas kitab Taurat, antum yakin Al-Qur'an itu menghapus hukum Taurat, maka berhukumlah dengan Al-Qur'an, gitu kan konsekuensinya. Ya. Ai fa bima annahu muhaimin uhkum bainahum bima anzalallah. Fa in qala qail ba'dun nas idza nasahtahu fid dukhan qala laisa haraman li'anna al-Qur'an lam yuharrim hadza. Wa idza awradta alaihi ayat al-a'rab qala al-Qur'an lam yuharrim hadza. Ya. Ya. Jadi sebagian manusia kalau kita nasihati dalam masalah ad-dukhan, aman ad-dukhan mana? At-tadkhin, ya, merokok. Mereka mengatakan laisa haraman, enggak ada dalam Al-Qur'an penyebutan dukhan haram. Ya, Al-Qur'an lam yuharrim hadza. Wa idza arata alaihi ayat al-Arab, kalau kita bawakan surat al-Arab. Surat al-Arab di sini apa? Surat yang mana maksudnya ini? Ayat yang mana maksudnya? Apa ayat yang tadi bukan? Kalau musaddiqal yang bainah itu surat apa? Al-Maidah ya. Allah alam ayat yang mana yang dimaksud dengan al-Arab sini. Jadi kalau ada yang tahu nanti fadhal dikoreksi. Baik. Jadi kalau kita bacakan kepada dia ayat al-Arab, mereka mengatakan Al-Qur'an lam yuharrim hadza. Al-Qur'an tidak mengharamkan itu. Baik, kenapa? Ada yang tahu? Hah? Ida nasah tahu, nasoha, memberi nasihat. Kalau kita nasihati dia, dukhon itu haram, dia mengatakan enggak haram. Seperti merokok akhi, merokok itu tidak boleh. Dia mengatakan laisa haram, ngapain? Rokok itu enggak haram kok. Al-Quran enggak mengharamkan. Cari di ayat Al-Quran ada enggak? Enggak ada. Kalau kita bawakan surat Al-A'raf, ya, ayat dari surat Al-A'raf ayat yang mana di sini tidak dijelaskan. Jadi kalau ada yang tahu nanti silakan dikoreksi. Al-Quran lam yuharrim hadza, dia mengatakan Al-Quran enggak haramkan. Maka jawaban kita bagaimana untuk menghadapi orang yang seperti itu? Innal Qur'an qad yushiru ila usulin wa qawaida tatafarra'u minhul juz'iyat. Ya. Jadi Al-Qur'an itu telah mengisyaratkan pondasi-pondasi atau dasar-dasar. Tatafarra'u minhul juz'iyat. Yang dari dasar-dasar tadi bercabanglah pokok-pokok yang lain, al-juz'iyat. Paham itu mana al-juz'iyat? Ya, yang parsial, yang juz'un bagian ya. Jadi Al-Qur'an itu hanya memberi kaidah saja. Paham maksudnya kaidah ya? Asas ya. Sisanya kita yang mengeluarkan hukum-hukum di situ. Wa qaulullah ta'ala, contohnya kaidah dalam Al-Qur'an wala taqtulu anfusakum. Nah, jangan kalian bunuh diri kalian. Berarti yufidu anna kulla syai'in yuaddi ila dararin fil badan fa innahu haram. Ini nahi dari usul fikih kita dapati wala taqtulu anfusakum, kesimpulannya berarti qatlun nafsi haramun. Itu kesimpulan yang kita dapat dari usul fikih. Nah, maka maknanya segala hal yang menyebabkan doror bagi badan maka dia adalah haram. Wadukhon la yashkulu ala ahadin al-an annahu dor. Ya. Dan yang namanya rokok itu ya tidak ada satu orang pun yang mempermasalahkan bahwasanya dia adalah suatu yang dor. Enggak ada yang mengatakan rokok itu bagus bagi kesehatan, enggak ada. Walihada najidul umam ar-raqiyah fi talabid dunya wal mut'ah fiha tuharrimhu, ya. Oleh karena itu kalau kita lihat negara-negara yang sadar akan bahaya rokok, mereka itu mengharamkan rokok. Ya, di negara-negara tertentu itu diharamkan rokok karena mereka paham bahwasanya rokok itu sangat membahayakan, tidak ada manfaat sedikit pun. Contohnya di Amerika misalkan, di Amerika memang rokok boleh tapi dibatasi penggunaannya. Dinaikkan pajaknya, harganya berkali-kali lipat. Tujuannya untuk menekan
para perokok, biar sedikit orang yang merokok. Ya, bahkan billboard atau iklan-iklan yang menampilkan iklan rokok tidak diperbolehkan di sana. Ya, beda dengan kita, besar-besaran di panjang pinggir jalan dan seterusnya. Khususan fil amakin al-ama, terlebih lagi di tempat-tempat umum. Waqad dzukira li anna quwada ta'irat idha hadu ba'dal wilayat fi Amerika imtana'u min at-tadkhin wa hum fil jawi qabla an yanzilu ila al-mataratil wilayatil muttahidah. Nah, tadi kan di sini Syekh Utsaimin pernah mendengar bahwasanya pilot pesawat quwada ta'irat mereka kalau sudah memasuki wilayah Amerika, ya, negara kesatuan apa namanya? Federasi Amerika ya, kan negara bagian Amerika kan ada sekitar 50-an ya. Jadi kalau sudah masuk wilayah Amerika, imtana'u minat tadkhin, mereka dilarang untuk merokok padahal mereka masih di udara, belum mendarat. Ya. Belum mendarat ke daerah ke bandaranya, udah dilarang untuk merokok. Karena apa? Membahayakan ya. Baik. Wa kadzalika fil amakin al-ama. Ini negara Amerika ya. Non muslim paham merokok itu haram, tapi kenapa kok malah rokok itu sangat digemari di negara-negara kaum muslimin? Fa idza kana kadzalik faqad qala Allah fil Qur'an wa la taqtulu anfusakum. Faqad istadalla Amr bin al-As bi hadhil ayah ala jawazi tayammum khaufan min at-ta'adzi bil barad. Ayatnya digunakan oleh Amr bin al-As ya, atas bolehnya tayamum ketika takut mendapatkan al-adza apa namanya? Mendapatkan bahaya ketika sangat dingin. Cuaca di Arab kalau lagi malam dinginnya sangat dingin. Kalau siang hari sangat sangat panas. Nah, maka Amr bin As mengatakan ketika ditanya oleh Nabi, dia tayamum, enggak wudu, enggak mandi. Ya, kenapa? Karena sangat dingin sekali. Ya, dia berdalil dengan ayat ini. Dia menerapkan kaidah ayat ini. Padahal Nabi belum pernah ajarkan. Akan tapi kemudian Nabi mentakrir pendapat tersebut, menyetujui pendapat Amr bin As tanpa membantahnya. Berarti itu diperbolehkan. Fa in qala qail inna ba'dal bilad yushaggiluna asyrata Qur'anin fi mukabbiris saut. Sebagian negara, termasuk negara kita, yushaggilun, mereka menyalakan asyritah Quran. Mana asyritah? Syarit ya, kaset rekaman, kaset ya, asyritah syarit atau rekaman. Mereka menyetel rekaman Al-Qur'an fi mukabbiris saut, di mikrofon. Ya. Wa yakunu fi ayyamin mukhassasah. Kadang ada juga yang menulis apa namanya? Memasang merotal Al-Qur'an seperti itu di hari-hari tertentu. Misalkan ketika hari Jumat atau ketika hari raya. Fal hadza masyru', apakah yang termasuk perbuatan disyariatkan? Al-jawab hadza minal bid'ah. Ini termasuk perbuatan bid'ah. Li'annahu law kana al-qari' yaqra'u fi'lan wan nas yastami'una ilaihi. Ya. Kalau seandainya orang ingin baca Al-Qur'an, ya orang mendengarkannya, qulna hadhi bid'ah. Sengaja membaca Al-Qur'an dengan tujuan untuk didengarkan itu bid'ah. Paham maksudnya? Sengaja untuk membaca Al-Qur'an untuk didengarkan itu termasuk bid'ah, kecuali kalau orang yang meminta dibacakan. Sebagaimana Nabi meminta untuk dibacakan Al-Quran kepada para sahabat. Paham ya? Dulu antum datang, orang lagi duduk-duduk, antum datang ke sana baca Al-Quran dengan tujuan agar mereka dengar, tanpa ada maksud yang lain, ya, bukan untuk dakwah, bukan untuk yang lain. Nah, itu yang tidak boleh hadir bid'ah. Wa khata'idan 'alan nas. Ini bentuk kesalahan. Li'anna minan nas man yawaddu an yaquma yusalli. Di antara orang-orang di rumahnya ada yang mau sholat, misalkan, fa kaifa yusalli ma hadza sautal ali. Bagaimana mereka sholat kalau ada suara keras begitu? Lagi khusyuk baca ayat, tiba-tiba ada suara orang apa namanya baca selawatan dari masjid, baca terahim ya. Ya. Wa minhum man yuridu an yaqra' li nafsi. Ada juga orang yang membaca untuk dirinya sendiri. Fa kaifa yaqra' ma hadza sautal ali? Bagaimana dia baca dengan suara yang keras itu? Wa hadza ghalat. Ini ada khata'. Ya. Wa yanbaghi li talabatil ilm idza dhahabu ila biladin ta'malu hadzal amala an yunasihuhum. Maka penuntut ilmu kalau pergi ke negara-negara seperti ini, ya hendaknya menasihati orang-orang yang seperti ini. Ya, kita nggak perlu pergi kemana-mana. Ya. Di negara kita sendiri ini. Ya. Baik. Lakin la yakumuna alaihim fil masjid. Ya. Wa yaquluna hadza khata hadhil bid'ah bal yatakallamuna mal mas'ulin 'anil masajid. Ya. Akan tapi caranya, cara ngasih tahu itu jangan berdiri di mimbar masjid kemudian bilang hadhihi bid'ah, hadza khata. Itu cara yang salah. Bal yatakallamuna mal mas'ulin 'anil masajid. Jadi ngomongnya sama DKM, al-mas'ulin, orang yang bertanggung jawab ke masjid. Wala yaqulun hadhihi bid'ah bihadzal lafz. Jangan katakan bid'ah, ya. Biasanya lapas bid'ah ini hadza tanfiron.
yang membuat orang kabur lafaz bid'ahnya, menakutkan lafaz bid'ah. Ya, sebutkan saja dengan istilah-istilah yang lain, ya maksudnya bid'ah begitu. Ya. Oleh karena itu kan di sebagian masjid kalau khatibnya baca khutbatul hajah, ya kullu bid'atin dhalalah itu ladatin finnar, itu langsung ditahdzir, ya, langsung nggak dikasih naik mimbar lagi seperti itu. Kenapa? Iya, apalagi ditekankan. Gitu, ya. Ya sebenarnya nggak masalah sebenarnya ya. Ya kan tapi kita mempertimbangkan maslahat saja. Mempertimbangkan maslahat saja. Kalau anak di kampung, itu kampung anak tidak ada ahlu sunnah satupun di situ. Ya. Orang awam sama orang NW di sana. Ya, anak kalau jadi jadwal khotib, ya tetap anda baca kullu bidatun dhalalah. Dan tidak ada respon sama sekali. Biasa-biasa saja. Jadi kita nganggap terlalu berlebihan terkadang ya. Akan diusir sebagainya, enggak ya, enggak seseram yang dibayangkan sebenarnya. Praktekan sunnah itu enggak semenakutkan yang kita bayangkan. Cingkrang, jenggot sebagainya. Kita paling takut dari anggapan manusia, ada anggapan sendiri beda. Kita takut dari hal seperti itu. Itu takut yang manusiawi, tapi kalau berlebihan justru akan mencegah kita untuk mengamalkan sunnah, dan itu merupakan taswis dari syaitan itu. Ya, itu merupakan bisikan dari syaitan. Bal yaqulun hada yu'athiru 'alan nas. Jadi kalau orang awam itu biasanya mengedepankan logika. Jangan kasih tahu menyetel murotal itu bidah. Katakan saja bahwasanya itu mengganggu orang. Itu aja. Ya, yu'athiru 'alal musalli, mengganggu orang lagi salat. Gimana bayangkan kalau orang lagi salat antum nyetel murotal, atau antum lagi salat anak duduk dekat antum baca Al-Qur'an keras-keras, khusyuk enggak? Nah, seperti itu. Pasti akan, oh iya, benar juga ya. Akhirnya dia akan berhenti melakukannya. Wa alaman yurid an yaqul nafsi wa rubbama yuaddi aidan ila imtihanil Qur'an. Ya, perbuatan seperti ini juga termasuk perbuatan imtihanil Qur'an. Apa istilahnya? Eh, Melalaikan Al-Qur'an atau meremehkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an jadinya hanya didengar saja tapi tidak disimak dengan baik. Wa idza quri'a 'alaikumul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau Al-Qur'an kita dengar suara orang baca Al-Qur'an, hendaknya kita diam, dengarkan dengan baik. Sedangkan orang kan di rumahnya melakukan aktivitas bermacam-macam, dengar Al-Qur'an kita tuntut untuk segera diam. Ada khata fihi zulmun. Taib. Insyaallah nuwasil fi al-liqa al-qadim insyaallah taala. Nakhtatim bihada. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.